Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yopi Doni Kurniawan SSIMM. Saya merupakan dosen di Politeknik Negeri Madiun, jurusan akuntansi program studi akuntansi perpajakan. Saya adalah dosen yang disertifikasi pada program sertifikasi dosen pada tahun 2024. Pada tahun ini saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar manajemen. Pada mata kuliah ini, saya akan memberikan pembelajaran pengetahuan tentang manajemen dan tata kelola manajemen, bagaimana memahami fungsi-fungsi manajemen yang harus dilaksanakan oleh seseorang manajer dalam mengelola suatu perusahaan ataupun organisasi. Kemampuan yang diharapkan dari mempelajari mata kuliah ini adalah yang pertama, pengertian tentang manajemen, fungsi-fungsi manajemen, manajer dan lingkungan organisasi. Kemudian yang kedua adalah organisasi proses perencanaan, membuat keputusan, pengorganisasian dan struktur organisasi, serta wewenang delegasi dan sentralisasi serta penyusunan personalia terhadap organisasi. Kemudian yang ketiga adalah pengarahan, pengembangan organisasi, kemudian menjelaskan konsep kepemimpinan dan perubahan dan pengembangan organisasi, dan yang terakhir adalah tentang manajemen konflik, serta konsep pengawasan serta teknik dan metode dalam pengawasan. Kemudian yang keempat adalah kita akan membahas tentang metode pembelajaran yang saya akan gunakan. Yang pertama adalah saya menggunakan metode ceramah. Pada metode ini saya akan memberikan materi agar mahasiswa dapat memahami definisi serta konsep dasar dari materi yang saya sampaikan. Yang kedua adalah metode diskusi kelompok. Pada metode ini saya akan memberikan studi kasus yang berbeda dalam textbook yang ada dipegang oleh para mahasiswa. Kemudian para mahasiswa akan membahas tentang studi kasus yang telah saya berikan. Kemudian saya akan membandingkan antar jawaban dari setiap kelompok tersebut. Kemudian pada sistem evaluasi, mata kuliah terdiri atas teknik ataupun indikator yang sesuai dengan RPS. Pada sistem evaluasi ini, mata kuliah terdiri dari tugas mandiri dan kelompok, kehadiran, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Di mana kategori penilaian ini terdiri atas 4 penilaian, yaitu yang pertama tugas mandiri dan kelompok sebesar 20%, kehadiran 10%, ujian tengah semester 30%, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester yaitu 40%. Oke, begitu perkenalan dari saya. Kemudian selanjutnya akan ada video pembelajaran saya yang berada di kelas. Oke, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Pak Yopi Doni Kurniawan, dosen untuk pengantar manajemen untuk semester pertama kalian. Dan ingat, di kelas saya, dalam perkuliahan saya ini, kalian akan saya tunjuk agar bisa menjawab pertanyaan yang akan saya berikan kepada kalian. Untuk apa tujuannya? Untuk membuat kalian aktif dalam perkuliahan. Paham ya? Oke, ini materi pertama kalian, yaitu tentang pengantar manajemen. Pengertiannya adalah manajemen merupakan suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan SDM maupun SDA yang tersedia. Jadi manajemen merupakan ilmu tentang upaya manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Maka dalam suatu perusahaan itu benar-benar tidak mungkin tidak ada namanya manajemen. Bahkan di dalam satu perusahaan itu ada namanya manajemen keuangan, manajemen sumber HRD, manajemen sumber daya manusia, ada namanya manajemen operasi, ada namanya manajemen logistik. Nah, itu merupakan cabang-cabang dari manajemen. Ini skema pengertian manajemennya. Di mana kalau kita dalam manajemen ada namanya memanfaatkan sebuah sumber daya untuk mencapai tujuan yang nantinya bisa efektif dan efisien. Di dalam manajemen tidak mungkin tidak efektif dan efisien. Jika tidak efektif dan efisien, maka perusahaan tersebut akan namanya terjadi gonjang ganjing. Simpel aja. Sebagai contoh, ini ada suatu perusahaan yang penggajian, kalau itu masuknya ke
keuangan ya, penggajiannya itu ruwet, susah. Nah, maka akan terjadi namanya gonjang-ganjing kan. Contoh ini masnya ini gajinya 3,5 juta, masnya ini gajinya cuma 2 juta. Gonjang-ganjing nggak dalam sebuah perusahaan tersebut? Nah, gonjang-ganjing. Kenapa? Padahal levelnya sama, ini 3,5 juta, 2 juta. Nah, ini terjadi namanya ketidaksetaraan dalam hal penggajian. Atau enggak seperti ini. Ya, seperti kita tahu ya, ada sebuah perusahaan itu memasukkan ininya istilahnya teman atau saudara masuk ke perusahaan tersebut lewat jalur orang dalam. Biasa ya, rahasia umum ya, rahasia umum itu. Tapi menurutmu itu gonjang-ganjing nggak, Pak? Gonjang-ganjing. Kecuali dalam kita memasukkan orang dalam tersebut, orangnya itu memang kompeten. Nah, mungkin masih bisa kita toleransi. Tapi kalau orangnya tidak kompeten, nah itu bisa menyebabkan perusahaan itu menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Sudah masuk ke jalur orang dalam, tapi ternyata kerjanya nggak beres, nggak kompeten dan lain-lain. Terus kemudian dalam unsur manajemen ada 6M: man, material, mesin, money, method, and market. Saya tanya kalian, mbaknya, dari keenam ini mana yang utama? Kenapa, Mbak? Kita misalkan 10%. Ya. Nah, tujuan utama perusahaannya kita jual sesuatu. Ya. Dimana pastinya kita harus mencari pasarnya. Jadi kalau misalnya kita udah mencari semua, misalnya material, mesin, money, atau metode, tapi kita nggak menemukan pasar atau targetnya kan kayak percuma. Percuma. Oh, bagus ya, bagus sekali. Ya. Kalau kita dalam manajemen mau bikin suatu perusahaan, CV ataupun UD, yang kecuali UD kan, unit desa ya, apa unit daerah itu nggak tahu. Ya, unit usaha atau kemudian CV, ya seperti itu. Kita membutuhkan namanya market dulu. Kita punya uang, contoh punya uang 1 miliar, tapi kita tidak mempunyai market pasar. Buat apa? Kita contoh bikin seblak. Contoh seblak aja. Saya suka seblak kan? Nah, suka seblak. Contoh masnya ini punya uang 10 juta. Coba aku pengen buka usaha seblak. Tetapi dia tidak tahu mau ditaruh kemana seblaknya dia. Nah, marketnya pasar siapa? Dia ternyata bikin seblak di samping kuburan. Laku nggak? Samping kuburan, ternyata di situ banyak di dalamnya, misalnya di dalam daerah tersebut lebih banyak orang tua daripada anak muda. Orang tua kan susah ya makan seblak ya, wes sudah pedes, terus mungkin alot atau enggak perutnya emang enggak kuat sama makanan seblak, ya ngurus kan. Nah seperti itu. Kalau marketnya salah, ya si seblaknya mas ini akan tidak laku. Kecuali di samping ini kan ada jalan pengging ya, masnya ini buka di samping jalan pengging, seblaknya prasmanan, cocok kan buat para mahasiswa, para cewek-cewek ini. Wah, cocok banget. Soalnya apa? Target pasar dia adalah mahasiswa, bukanlah orang tua tadi. Sudah sampingnya kuburan, targetnya orang tua. Kalau orang tua cocoknya apa makanannya? Ayo mas, opo? Tepo tahu. Oke, bisa. Ayo mbaknya ini apa? Target orang tua apa? Getuk. Nah, getuk bisa. Kan itu kan zaman old ya. Maka kita masih tetap makan getuk ya. Tapi maksudnya orang-orang kan dalam pikirannya makanan yang bisa dicerna oleh mereka, bisa dimakan oleh mereka kan getuk ya. Getuk, ketan bubuk. Masih suka tahu ketan bubuk? Alhamdulillah. Biasanya nggak tahu. Tahu ketan bubuk mas? Nggak tahu. Ketan bubuk itu ya makanan ketan dikasih bubuknya itu bubuk kelapa ya. Bubuk kelapa sama ini apa? Kelapa serut. Nah seperti itu. Masnya dari mana? Dari Padang. Mbaknya juga nggak tahu ketan bubuk lah. Ajakan teman-temanmu ini makan ketan bubuk. Ya, saya merekomendasikan di daerah Joyo.
Tenang, saya nggak di-endorse ya. Saya nggak di-endorse. Warung kecil nggak mungkin bisa mengendorse saya juga nggak bisa jadi endorsean ya. Oke, lanjut. Nah ini, men merupakan dalam organisasi merupakan pimpinan, karyawan atau bawahan yang menggerakkan sebuah perusahaan tersebut. Kalau material sudah kita tahu yaitu bahan baku. Mesin adalah cara kita menjalankan dalam perusahaan tersebut, entah itu komputer atau mesin produksi. Kemudian dalam selanjutnya ada namanya money. Nah, ini paling tinggi nomor 2 ya. Setelah namanya pasar, habis itu ada namanya duit, uang, fulus. Ya. Fulus itu sangat penting. Fulus, kalau nggak ada fulus buat apa ya kita ya? Mau makan aja butuh fulus kan? Nah, itu sangatlah penting. Kemudian ada namanya metode. Nah, metode ini merupakan metode cara kita menjalankan perusahaan tersebut atau menjalankan perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah yang paling kastanya paling tinggi adalah market. Oke, pertanyaan saya di sini ada man, material, mesin, kemudian money, metode, dan market. Kalau perusahaan jasa, materialnya apa, Mbak? Perusahaan jasa materialnya itu men. Kenapa? Kenapa men itu karena manusia itu menjual jasa seperti tenaga dan skill. Kalau skill itu contohnya seperti mendesain gitu. Nah, gitu. Itu bahkan bagus. Ya. Kalau dalam perusahaan jasa, contoh ya, jasa pariwisata atau jasa desain, apa yang dijual? Yaitu tadi tentang cara kita mengeluarkan skill kita yang terdalam dalam melayani seseorang tersebut. Contoh aja customer service bank. Jasanya apa? Ayo. Senyum yang pertama. Kenapa senyum? Terus cara kita ngomong, cara kita bertutur kata. Contoh mbaknya ini customer service bank. Jadi kan dilatih untuk cara bagaimana menggait nasabah tersebut mau membeli produk bank tersebut kan. Contoh, mbaknya customer service. Terus saya adalah nasabah. Ingin mbaknya menjual sebuah KPR. Contoh seperti mbaknya. Isi Pak, ya saya mau menjual KPR Pak di daerah Binongo gitu. Apa bisa? Kan harus tutup kata halo Pak, ini Pak kita ada brosur nih tentang apa KPR ini Pak di daerah Binongo. Jos banget Pak, itu lokasinya itu udah bagus Pak. Dekat sama kampus, dekat rumah sakit, dekat Alfamart, terakhir dekat sama Inka Pak. Tenang Pak, bunganya akan kami kurangi lah Pak. Gimana gitu? Itu cara penyampaian hal yang bagus kan untuk customer service. Kalau kita ngomong sekarang teknik menjilat. Nah, tapi jangan kamu terapkan dalam hal aneh-aneh ya. Tapi kalau customer service kan perlu ya itu ya. Bertutur kata dengan baik kan. Dari mana kita bisa menggait customer itu atau nasabah itu menggunakan produknya tersebut. Kalau desain, contoh tadi, bagaimana kita bisa mendesain sebuah contoh kita bikin banner atau bikin logo dari sebuah brand menjadi sangatlah bagus. Bayangkan logonya Starbucks, Putri Duyung. Apa warnanya hijau bisa? Nah, kalau menurut kalian, catchy nggak? Ayo, catchy nggak Mas? Tidak. Kamu kalau bandingkan sama logonya Kopi Kenangan, enak gimana? Belum kan Pak? Atau gini aja, Janji Jiwa. Belum pernah juga? Pernah ke ini sama logonya Dotmax. Dotmax Kopi tahu lebih enak dilihat mana? Dotmax Kopi apa Starbucks? Dotmax lebih terlihat dengan jelas bahwa itu adalah Dotmax Coffee. Nah, Starbucks, kalau kita nggak tahu Starbucks, ini logo apa? Logo Putri Duyung warna hijau. Nah, itu sangatlah penting ya dalam sebagai seorang desain produk, bagaimana dia bisa mengeluarkan logo produk yang
bagus. Itu kalau dia menjual scaling menjual keahlian dalam desain seperti itu. Kemudian dalam fungsi manajemen ada namanya planning, leadership, organizing, dan controlling. Oke, untuk slide ini kita akan jelaskan di materi 2. Kemudian di dalamnya ada namanya skema proses manajemen, di mana di dalamnya ada perencanaan, tujuan, kebijakan, dan program. Di sini membentuk namanya sistem dan prosedur. Kemudian ada pengorganisasian, di mana di dalamnya ada struktur, staffing, koordinasi, dan yang terakhir adalah bentuk organisasi. Kemudian ada namanya pelaksanaan, di dalamnya ada motivasi, memimpin, mengawasi, dan yang terakhir didapatkan hasil yaitu tentang orang dan produksi. Kemudian ada namanya pengawasan. Di dalam pengawasan ada namanya biaya, kualitas, dan kuantitas. Makanya di dalam hasil akhirnya adalah anggaran dan sumber daya. Nah, di dalam proses manajemen itu yang paling patut kita pahami adalah di dalam ini pelaksanaan, di mana di sini ada namanya motivasi, memimpin, dan mengawasi. Kita sebagai orang akuntansi dan manajemen ada namanya SPI, Satuan Pengawas Internal, di mana di dalamnya itu untuk mengawasi semua kegiatan dalam sebuah perusahaan tersebut. Ya, kalian masih semester 2 masih belum sampai situ ya. Tapi kalian perlu tahu di dalam sebuah perusahaan itu ada namanya SPI. Kemudian di dalamnya ada perspektif keefektifan dalam manajemen. Ada namanya keefektifan individu yang harus kita lakukan akhirnya untuk berkeefektifan dalam kelompok. Kalau kita sudah efektif dalam kelompok, kita lanjutkan keefektifan dalam sebuah organisasi dan akhirnya membentuk namanya sebuah standar kerja. Dan terakhir dalam slide kita itu ada namanya tingkatan manajemen. Oke, kita lihat ya. Sini ada dua, ada piramida bentuk normal, ada piramida dalam bentuk terbalik. Kalau piramida dalam bentuk normal ini ada namanya yang satu ini manajemen puncak, yang tengah-tengah ada namanya manajemen menengah, dan yang ketiga adalah manajemen pelaksana. Dan piramida terbalik ini adalah jumlah keputusan yang diambil tiap tingkatan. Oke, pertanyaan selanjutnya, Mbaknya ya, ya. Apa artinya dalam manajemen terbalik ini, piramida terbalik? Komunitas, ya. Jadi agak saya jadi terbalik, ya. Jadi kita tahu ya, yang pertama itu ada manajemen puncak. Manajemen puncak ini melakukan namanya sebuah keputusan yang banyak, pemikiran yang banyak. Ya. Semakin lama semakin mengkerucut. Ya, kan ada manajemen menengah. Manajemen menengah, contoh ya, saya sebagai pimpinan mempunyai ide ingin membentuk sebuah usaha coffee shop, contoh seperti itu. Kan manajemen puncak kan yang punya uang ya. Wah, aku punya usaha coffee shop. Tolong ya, masa ini eksekusi. Masa ini adalah direktur apa? Mungkin kan coffee shopnya ya, yang diinginkan sama direktur ya. Saya inginnya coffee shopnya itu adalah di pedesaan. Pedesaan kan disampaikan ke karyawannya. Karyawan ini akan yang mengeksekusi. Direktur dan yang punya uang, komisaris itu pengennya punya coffee shop di daerah persawahan. Dikarenakan Pak mungkin mencari tempat yang homey, sejuk, itu bisa menikmati sunset ataupun sunrise, menikmati masakan pedesaan, contoh seperti getuk, jadah, seperti itu. Pengen benar-benar menikmati rasa-rasa pedesaan. Nah, ini tinggal si manajemen yang terakhir yaitu manajemen pelaksana, mengeksekusi semua ide yang disampaikan oleh
direktur maupun komisaris tersebut. Oke, ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja. Mari kita bertemu di materi kedua kita pada minggu depan. Dan jangan lupa ya, materi-materi saya hari ini dipelajari lebih lanjut. Nanti akan saya tanya lagi ya. Ingat nggak? Nah, itu ya. Masa nggak ingat ya? Ditinggal 1 minggu, masa nggak ingat dibaca. Paham ya semuanya ya? Kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yopi. Sama-sama. Oke, sekian video pembelajaran saya dan perkenalan diri saya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk khalayak ramai. Oke, kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.